Tiap Selasa Cambas pray di gereja. Ada juga apa kabarnya teman-teman di rumah? Baik, Antoni jempol dong Antoni. Masalah itu bisa membuat kita percaya sama sampai carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Shalom Gatroopers. Haleluya, kita hari ini ketemu lagi Gatroopers. Walaupun kita masih beribadah secara online ya, tapi kita mau sama-sama penuh semangat, kita mau sembah Tuhan kita mau puji Tuhan kita mau tinggikan Tuhan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa Gatroopers. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau datang, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yes, Gatroopers, kita mau bersama-sama tinggikan Tuhan kita. Gatroopers di rumah udah siap? Yuk, aku mau cek dulu nih semangatnya Gatroopers. Gatroopers, wow, oke. Udah semangat nih sepertinya. Yuk sekarang kita mau sama-sama nyanyikan lagu Tiba Saatnya dengan penuh semangat ya Gatroopers. Mari kita sama-sama mau datang, kita mau tinggikan Tuhan kita. Yeah. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita lebih lagi nyanyikan. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya.
Haleluya. Yes, God Troopers, kita udah sama-sama memuji nama Tuhan. Kita sudah sama-sama bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita siapkan hati kita buat terima firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita. Dia sumber pengharapan kita, dia tempat jawaban kita. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau, selamanya kau, selamanya kau ku cinta. Mari datang sembah Dia. Haleluya. Hanya Kau Yesus, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan Kau Tuhan, Juru Selamat kami, penebus hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Kau kumpulkan kami. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bisa berkumpul bersatu hati untuk kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bekal yang terus menguatkan iman kami dalam melangkah di kehidupan kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, dan kuasai pendengaran kami Tuhan, supaya semua firman-Mu boleh kami terima sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Hai God Troopers, ketemu lagi. Belum ketemu ya, masih online ya. Kita mau buka dulu di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ayat ini terus menjadi pegangan saya ya. Apapun yang terjadi di kehidupan saya, ayat ini terus menjadi pegangan saya. Yuk kita baca sama-sama dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalian imani ini? Kalian percaya dengan ayat ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Kalian benar-benar percaya? Lalu bagaimana dengan setiap masalah yang ada? Masalah kehidupan yang datang dalam kehidupan kita. Bisa masalah tentang kegagalan, bisa sebuah masalah tentang sebuah proses yang menyakitkan atau yang melemahkan, yang mematahkan semangat, proses duka cita bahkan mungkin ya. Tapi bagaimana kita bisa tetap berpegang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Apakah Allah juga turut bekerja? Allah juga turut mendatangkan duka cita, Allah juga turut mendatangkan kehancuran, Allah juga turut bekerja dalam mendatangkan kegagalan di hidup kita. Bagaimana kita bisa memegang ayat ini? Satu yang saya pelajari dari ayat ini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun itu, ya. Setiap kali saya ada masalah, ada apapun, saya belajar apa? Bersyukur dengan ayat ini, menggunakan ayat ini. Yakin dan percaya, apapun yang terjadi saat ini, bagaimana kondisi kita saat ini, apapun itu, Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Lalu bagaimana saat kegagalan itu terjadi, saat masalah itu datang, saat kehancuran itu, saat hati yang lemah itu datang, saat hancur hati kita menghadapi sebuah keadaan, bagaimana kita bisa percaya pada ayat yang ini? Mari kita pertama-tama buka di dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang pertama, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tetap mengingat, tetap memandang, tetap percaya kepada Tuhan, tetap penuh berpegang kepada Tuhan sepenuhnya. Karena apa? Hei, kalian lupa bahwa Dia, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu adalah sosok yang tidak berdosa, tapi Dia harus menerima segala cacian, segala tuduhan, segala makian apapun itu pada dirinya. Dari siapa? Justru dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Sekarang kita akan bandingkan dengan kehidupan kita. Tidak bisa dibandingkan kan? Coba
Fitnah yang sebesar itu, tuduhan yang sebesar itu, penolakan yang sebesar itu harus dia hadapi, harus Yesus hadapi. Bahkan menghadapinya seorang diri. Seorang diri. Dan dia menerima hukuman yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang mengolok-ngolok dia. Menurut kalian, bagaimana Yesus bisa bertahan? Bagaimana Yesus tetap bisa melangkah melakukan semua kehendak Tuhan? Satu yang Yesus pegang, karena apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dengan satu tujuan, hanya untuk kebaikan kita semua. Yesus juga melakukan hal itu karena dia percaya dengan kematian dia, umat manusia bisa diselamatkan dari dosa. Dengan kematian dia, seluruh umat yang berdosa bisa diselamatkan. Jadi Yesus tetap bertahan, Yesus tetap menerima segala cambukan, segala derita, segala hinaan itu, segala sakit itu. Karena Yesus apa? Percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, tetap pandang Yesus. Nggak ada dari satu pun dari kita yang pernah mengalami masalah, yang pernah mengalami kehancuran, yang pernah mengalami patah hati sehebat Yesus. Yesus bahkan merasa Bapaknya yang di surga meninggalkan dia. Karena apa? Karena dia dijatuhi seluruh dosa umat manusia seluruh dunia. Masalah kalian gak ada yang lebih besar dari yang sedang dihadapi Yesus saat itu. Jadi kalau kita sedang dalam masalah dan kita mulai melemah dan kita mulai mempertanyakan mana Tuhan, di mana pertolongan Tuhan, di mana turut campur tangan Tuhan. Hei, jangan pernah meragukan Allah kita. Jangan pernah meragukan Tuhan kita. Karena Tuhan kita sudah pernah mati, disiksa hanya untuk menanggung dosa-dosa kita, hanya untuk melakukan kebaikan bagi kita. Yang kedua adalah berpikir positif. Ya, berpikir positif. Saat kita jatuh, saat kita lemah, saat kita patah hati, saat kita dalam keadaan duka, saat kita dalam keadaan yang suram di kehidupan kita, saat kita dalam gelap, hidup yang gelap, pasti iblis menyerang pikiran kita. Mana Tuhanmu? Di mana teman-temanmu? Di mana keluargamu? Mereka hanya bisa menuntut kesempurnaan dari kamu. Banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang akan iblis serang dalam kita semua. Ya. Lihat, Tuhanmu tidak menyembuhkan engkau. Lihat, Allahmu tidak bekerja dalam kehidupanmu. Lihat, Allahmu tidak turut bekerja dalam usahamu, dalam ujianmu, dalam kehidupan, misalnya kehidupan percintaanmu sekalipun. Ya, iblis akan terus berusaha menyerang pikiran kita. Jadi saat kita dalam masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah berpikir positif. Kita baca dalam Roma 8 ayat 5 sampai yang ke-6. Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Ingat ini, catat ini. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di mana pikiran kita saat ini? Apakah kita sedang menuruti daging kita ataukah kita sedang mengikuti Roh Kudus? Isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Terus kuasai pikiran kita. Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hanya untuk satu hal,
mendatangkan kebaikan bagi aku dan bagi kamu. Yang ketiga, bagaimana saat tekanan atau masalah itu datang, atau kehancuran bahkan kegagalan itu datang. Yang ketiga adalah, hai anak muda, tetaplah semangat, lanjutkan langkahmu, lanjutkan hidupmu, ya. Jangan biarkan masalah membuat engkau tidak produktif. Jangan biarkan apapun itu kehidupanmu, suasana hatimu yang sedang berduka, suasana hatimu yang sedang patah, suasana hidupmu yang sedang suram, tidak ada bayangan masa depan yang indah. Tetap melangkah, tetap lanjutkan hidupmu. Jangan berhenti, jangan stop, tetap produktif, ya, tetap produktif. Karena apa? Karena penghiburan Tuhan akan selalu menyenangkan jiwamu. Saat kita terus memandang pada Tuhan, saat kita terus ingat sama Tuhan kita, saat kita terus mengagumi Tuhan kita, mari isi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tetap positif. Setelah pikiran kita menjadi positif, ayo bergerak. Jangan stop, jangan berhenti, jangan hentikan langkahmu hanya dengan untuk meratapi hidup. Semangat, ayo. Tetap lanjutkan hidup, tetap lanjutkan langkahmu. Saat engkau berhenti, saat engkau putus asa, memutuskan untuk berhenti di situ, saat engkau memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, saat itulah masa depanmu hancur. Bukan karena Tuhan tidak campur tangan, tapi karena keputusanmu sendiri untuk berhenti melangkah, untuk berhenti produktif. Itulah yang menghancurkan masa depanmu, bukan perbuatan tangan Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita terus melangkah. Di dalam Ulangan 28 ayat 13. Ini ayat yang terakhir. Ulangan 28 ayat 13. Ingat ayat ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Ingat, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Jadi ingat ayat ini, ya. Tuhan hanya ingin menjadikan kita semua sebagai kepala, bukan ekor. Dia hanya ingin menjadikan kita semakin naik, bukan turun. Asalkan apa? Satu hal. Asalkan engkau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Itu sambungan dari ayat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah tentu saja adalah mereka yang melakukan perintah Allah. Mereka yang terus bergerak dan tidak berhenti. Mereka yang terus menjalani hidupnya semakin maju. Saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu dan saya, mari tetap pegang bahwa Allah terus bekerja untuk satu hal, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Karena Dia berjanji hanya menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Hanya akan menjadikan kita terus naik, bukan turun. Jadi kalau kita sampai turun, periksa diri kita. Apakah kita pernah berhenti di satu titik untuk putus asa? Come on, tetap bergerak. Jadi God Troopers, mari kita jangan berhenti produktif, kita jangan berhenti bergerak,
tetap lanjutkan langkah kita, tetap lanjutkan kuliahmu, tetap lanjutkan sekolahmu, tetap lanjutkan talentamu, tetaplah produktif di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bawa dalam doa firman Tuhan kita petang hari ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini hamba-Mu tidak tahu apa yang dirasakan, apa yang sedang dihadapi oleh semua God Troopers, semua pemuda yang mendengarkan firman ini Tuhan. Tapi saya yakin percaya ya Bapa, firman-Mu tetap menguatkan mereka. Firman-Mu mampu menjadikan mereka kembali hidup. Dimanapun mereka berada, mereka boleh kembali percaya kepada Engkau. Mereka boleh kembali untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Engkau kuatkan setiap God Troopers yang mulai lemah. Engkau mau kembali hidupkan, Engkau mau kembali nyalakan semangat dalam setiap kehidupan God Troopers Tuhan, supaya mereka boleh tetap melangkah dan mereka boleh tetap produktif melakukan apapun yang Engkau perintahkan, yang Engkau tugaskan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu terus melimpah ke atas God Troopers dimanapun mereka semua berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, God Troopers di tempat ini semuanya boleh menjadi teladan-Mu yang hidup ya Bapa. Haleluya, amin.